Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlianti Alivia Fazrin dengan NIM 3211911024. Saya akan membahas reaksi oksidasi alkohol pembuatan sikloheksanon. Pendahuluan. Pembuatan sikloheksanon dari sikloheksanol merupakan reaksi oksidasi alkohol sekunder alisiklik menjadi keton alisiklik dengan oksidator kalium dikromat dalam suasana asam. Beberapa oksidator yang umum dan selektif digunakan adalah oksidator yang diturunkan dari senyawa Cr6, tetapi karena toksisitas dari garam kromatanya, maka penggunaannya sebagai zat pengoksidasi mulai dihindari. Senyawa Cr6 bersifat karsinogen pada sistem pernafasan dan produk teredukasinya, yaitu senyawa Cr3, juga berbahaya dan beracun bagi lingkungan. Oleh karena itu, sebagai salah satu alternatif pada reaksi oksidasi alkohol ini digunakan natrium hipoklorit. Reaksi oksidasi ini berlangsung lebih cepat dalam suasana asam sehingga ditambahkan asam asetat yang fungsinya dapat mengubah natrium hipoklorit menjadi asam hipoklorit yang nantinya dapat bereaksi lebih lanjut dengan reaksi E2 sehingga menghasilkan produk keton dan ion klorida. Tujuan 1. Untuk memahami prinsip-prinsip reaksi oksidasi alkohol. 2. Untuk memahami teknik-teknik dasar dalam perubahan, yaitu pemisahan dan pemurnian zat cair seperti destilasi, penyaringan, dan ekstraksi. Alat dan bahan. Alatnya terdiri dari alat destilasi, statis dan klem destilasi, kaki 3 dan kasa asbes, pembakar bunsen, pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, Erlenmeyer 250 ml, corong pisah 250 ml, corong gelas, penyangga corong, termometer, spatula, piknometer 10 ml, kertas saring, dan botol semprot. Bahannya yaitu terdiri dari sikloheksanol, asam asetat, larutan NaOH, garam NaCl, larutan pemutih, larutan NaCl, indikator timol biru, dan Na2SO4. Cara kerja 1. 8 ml sikloheksanol dicampurkan dengan 4 ml asam asetat dan 115 ml pemutih. 2. Dicek dengan kertas lakmus sampai suasana asam dan jaga suhu tetap 40-50 derajat Celcius. 3. Diuji dengan pH indikator yang ditambah NaOH sampai netral. 4. Destilat yang ditambah NaCl sampai jenuh dan 15 ml eter. 5. Ekstraksi selama 15 menit dan didiamkan 5 menit. 6. Dipisahkan. 7. Lapisan bawah yang ditambah 15 ml eter. 8. Ekstraksi selama 15 menit dan didiamkan 5 menit. 9. Dipisahkan 10 lapisan atas 1 dan 2 yang ditambah 3 gram Na2SO4. 11. Filtrat destilasi pada suhu 154 sampai 156 derajat Celcius. 12. Destilat yang ditentukan massa, jenis, indeks bias, dan rendemennya. Pembahasan. Pada saat penambahan asam asetat dan larutan pemutih pada campuran sikloheksanol dilakukan secara perlahan.
dan jaga suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Asam asetat ini akan memberikan suasana asam pada reaksi dan berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Apabila saat penambahan suhu larutan melebihi 50 derajat Celcius, segera dimasukkan ke dalam penanggas es. Karena jika suhu di atas itu terjadi pemutusan ikatan antara molekulnya, sehingga sikloheksanol tidak terbentuk. Begitu juga apabila suhu di bawah 40 derajat Celcius, karena reaksi oksidasi tidak akan berlangsung sempurna. Setelah itu digoyangkan Erlenmeyer selama 20 menit agar reaksi berlangsung sempurna. Kemudian campuran ditambahkan NaOH. Ini bertujuan untuk menetralkan larutan bersuasana asam yang ditunjukkan dengan perubahan warna indikator. Larutan ini dipindahkan ke dalam labu alas bundar 250 ml dan destilasi. Destilasi bertujuan untuk memurnikan sikloheksanon yang masih mengandung zat pengotor yang berasal dari hasil reaksi oksidasi, dan penambahan indikator beserta NaOH. Saat penetralan larutan pada proses penguapan ini dilakukan dengan pemanasan pada labu destilat. Sikloheksanon akan menguap dan uap tersebut akan melewati kondensor yang mendinginkan uap sikloheksanon sehingga berubah dari uap menjadi cair. Saat distalisasi, suhu diperhatikan agar tidak melewati titik didih sikloheksanon agar distilat yang diperoleh murni sikloheksanon. Distilat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah yang bersih dan dijenuhkan dengan NaCl. Penjenuhan ini berfungsi untuk menurunkan kelarutan produk organik agar sikloheksanon yang terbentuk keluar dari lapisan air. Kemudian dilakukan ekstraksi kedua kali masing-masing 15 ml. Sikloheksanon memiliki kepolaran yang rendah, sehingga sikloheksanon akan terpisah dengan lapisan air, dan larutan dalam ether juga memiliki kepolaran rendah. Ether dan lapisan air memiliki berat jenis yang berbeda. Akibat perbedaan berat jenis ini terbentuk dua lapisan pada corong pisah, di mana lapisan bawah merupakan ether yang ditambah sikloheksanon yang memiliki berat lebih besar dibandingkan lapisan air. Selanjutnya lapisan atas ditambah Na2SO4 untuk menyerap sisa air yang masih terdapat pada campuran sikloheksanon dengan ether. Untuk memperoleh sikloheksanon murni tanpa kandungan ether dilakukan distilasi di atas penanggas air. Fraksi distilat yang dikumpulkan adalah fraksi didih pada suhu 154-156 derajat Celcius dan ditentukan kemurnian dengan mengukur indeks biasnya dan berat jenisnya. Kemudian hitunglah rendemennya. Perhitungan terdiri dari massa jenis dan rendemen. Kesimpulan, proses pembuatan sikloheksanon dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol sekunder siklik dengan bantuan oksidator. Hal yang paling penting mempengaruhi pembuatan sikloheksanon yaitu suhu larutan yang harus bersekitar 40-50 derajat Celcius. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yani Febrianiun, SSI, MSI selaku koderator Praktikum Organik 2, dan terima kasih kepada TT Aslab dalam pembuatan video dan bimbingannya.